Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan memasuki pelajaran berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, pelajaran SKI yaitu pelajaran bab 3 tentang hijrah ke Habasyah. Ya. Nah, ketika itu kaum muslimin ya dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Habasyah ya. Karena untuk apa? Nih di sini ada nanti ya, Bapak akan menjelaskan. Nah, sekarang Bapak akan memperkenalkan ya negeri Habasyah itu ya. Nah, negeri Habasyah adalah disebut juga dengan nama Habasyi atau Habasinia. Itu Habasyah. Nah, negeri Habasyah itu terletak di Afrika Timur ya. Jadi negeri Habasyah itu terletak di Afrika Timur. Nah, kemudian ya nama lain dari Habasyah yaitu yang sekarang terkenal yaitu dengan nama Ethiopia. Ya, sekarang negeri ini dikenal dengan negeri Ethiopia. Ethiopia itulah Habasyah dulunya. Nah, sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah itu sebabnya kenapa? Ya, pasti ada sebabnya kenapa sampai hijrah ke negeri Habasyah. Nah, sebab yang pertama, satu, untuk menghindari penderitaan kaum muslimin. Ya, karena kaum muslim itu selalu disiksa ya dengan kekejaman kafir Quraisy. Akhirnya pergilah ke Habasyah ya. Yang kedua yaitu negeri Habasyah jauh dari kaum kafir Quraisy ya. Negeri Habasyah itu jauh dari kafir Quraisy. Iya, karena kaum kafir Quraisy kalau mau menyiksa jauh ya, nggak mungkin menyusul ke negeri Habasyah karena harus melalui padang pasir yang tandus ya, tandus gersang. Apalagi zaman dulu kan menggunakan kendaraannya dengan onta ya, seekor onta. Nah, kemudian ya, siapa itu Raja Habasyah? Raja Habasyah itu seorang raja yang jujur, adil dan bijaksana. Itulah Raja Habasyah, walaupun Raja Habasyah beragama Nasrani. Nah, siapakah Raja Habasyah? Ada yang tahu nggak Raja Habasyah itu siapa namanya? Ya, Raja Habasyah itu betul namanya Negus atau disebut dengan Najasyi. Ya, kalian simak bukunya. Ya, Raja Habasyah itu bernama Negus atau biasa dipanggil dengan Najasyi. Nah, kemudian ketika kaum muslim hijrah ke Habasyah itu dibagi menjadi dua periode atau dua rombongan ya. Ketika itu berangkat itu pada bulan Rajab ya, tahun 5 kenabian ya, itu rombongan. Nah, rombongan yang pertama yaitu berjumlah berapa kaum muslimin berangkat ke sana? Berjumlah 24 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 4 wanita. Nah, kemudian menyusul lagi rombongan yang kedua, yaitu perjalanan yang kedua yaitu berjumlah 102 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita. Ditambah lagi dengan beberapa anak-anak ya. Itu. Nah,
ketika periode kedua itu rombongannya disambut oleh Raja Habasyah dengan baik ya, dengan baik kedatangannya itu kaum muslim diterima oleh Raja Habasyah ya yang bernama Negus ya. Mereka itu disambut. Nah setelah itulah terdengarlah oleh kaum Quraisy ya, kaum Quraisy itu marah ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah ya. Kemudian ya kaum kafir Quraisy itu mengutuslah 2 orang untuk datang menghadap ke Raja Habasyah ya, dengan ingin menghasut ya, menjelek-jelekan kaum muslimin ya. Nah 2 orang itu dari kafir Quraisy itu bernama Abdullah bin Abu Robi'ah dan bin As, yaitu Amr bin As ya, Amr bin As itu namanya ya. Utusan dari kafir Quraisy itu Abdullah bin Abu Robi'ah dan bin As ya, Amr bin As ya. Itu dia menghasut ya, menjelek-jelekan tentang orang muslimin 2 orang itu. Tetapi Raja Habasyah hanya mendengarkan pengaduan dari kafir Quraisy. Kemudian Raja Habasyah orang yang bijaksana akhirnya memanggillah utusan dari kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu suruh datang ya, suruh menjelaskan apa benar yang diucapkan oleh kaum kafir Quraisy. Nah akhirnya datanglah utusan dari kafir Quraisy, bukan dari kafir Quraisy, datanglah utusan dari kaum muslimin yang bernama Ja'far bin Abu Thalib ya, namanya Ja'far bin Abu Thalib ya, datang. Kemudian menjelaskanlah ke Raja Habasyah bahwa kaum muslimin itu datang ke sini yaitu untuk memperbaiki akhlak-akhlak ya, akhlak-akhlak biar orang-orang tidak lagi ya berbuat yang jahat, berbuat zalim. Yaitu ajaran Islam itu menjelaskan tentang ya kemuliaan ya, akhlak, kemuliaan akhlaknya ya. Nah kemudian si Ja'far itu ya, Ja'far yang utusan dari kaum muslim itu menjelaskan dengan membacakan ayat yang ada di dalam Al-Quran ya, menjelaskan ya tentang Islam melalui ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian Raja Habasyah mendengarkan penjelasan itu dari Ja'far ya, percayalah dengan apa yang ucapkan oleh Ja'far ya. Kemudian Raja Habasyah mengusir 2 orang yang utusan dari kafir Quraisy itu agar segera pergi dari Habasyah ya, bahwa yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy itu tidak benar ya. Setelah mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib ya. Nah setelah itu orang kafir Quraisy pergi ya, dengan membawa rasa malu karena mengadu domba antara Raja Habasyah dengan orang muslimin. Walaupun pada waktu itu ya kaum kafir itu menjelek-jelekan, tapi Raja Habasyah ya tetap teguh ya. Nah tujuan dari kaum muslimin hijrah ke Habasyah adalah untuk menghindari kezaliman kafir Quraisy, terus untuk mencari tempat yang aman dan nyaman ya. Itu tujuannya. Tujuannya apa kaum muslim hijrah ke Habasyah? Untuk menghindari kezaliman kafir Quraisy dan mencari tempat yang aman dan nyaman ya. Kemudian setelah itu kaum muslimin pada akhirnya hidup ya dengan tenang di Habasyah karena Raja Habasyah sangat ya baik, bijaksana ya. Dengan kaum muslimin dia menyambutnya dengan ramah tamah ya. Nah malah pada waktu itu Raja Habasyah itu menawarkan agar kaum muslimin tinggallah selamanya di Habasyah, diperbolehkan. Nah bagi yang tidak juga tidak apa-apa, akhirnya ada yang sebagian pulang ke kota Mekah atau negeri Arab kota Mekah, ada yang tinggal di Habasyah. Nah dalam pelajaran ini ya, SKI ini
ada hikmahnya ya, ada hikmah apa yang kita ambil tentang hijrah kaum muslimin ke Habasyah, yaitu tentang apa? Yang pertama tentang kesabaran kaum muslimin ya. Terus pantang putus asa ya, ketika kaum muslimin itu disiksa oleh kafir Quraisy itu selalu sabar. Terus pantang putus asa atau pantang menyerah. Nah, kiranya cukup sampai di sini ya materi pelajaran SKI bab 3. Untuk selanjutnya nanti ya ada latihan-latihan. Nah, kiranya cukup dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf dalam berkata-kata, dalam bertutur kata ya, dalam menjelaskan materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak.